Dari rimba Kalimantan hingga ruang kabinet negara, langkahnya selalu berpijak pada satu tekad menjaga bumi Indonesia. Dr. Hanif Faisal Nurofik SHUD MP adalah sosok pemimpin yang menapaki setiap jenjang pengabdian dengan kerja keras, kesetiaan, dan cinta pada lingkungan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 1971, sejak kecil ia tumbuh dengan semangat kerja keras dan kecintaan pada alam. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat hingga meraih gelar doktor di Universitas Brawijaya Malang. Melalui Ikatan Dinas Forest Ranger, beliau memulai karirnya di lapangan pada tahun 93 di Kalimantan Selatan. Di sanalah ia belajar tentang arti sesungguhnya dari pengabdian dan tanggung jawab terhadap hutan. Pada tahun 2016, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan dikenal sebagai penggagas Gerakan Revolusi Hijau yang menjadi tonggak penting penghijauan di Kalimantan. Integritas dan prestasinya mengantarkan beliau ke tingkat nasional. Ia dipercaya menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal PKTL KLHK. Saya dipanggil Pak Prabowo untuk membantu di kabinet beliau. Pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, beliau resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Bagi beliau, menjaga lingkungan bukan sekedar tugas birokrasi, melainkan amanah dan ibadah. Dari hutan hingga kebijakan nasional, ia membuktikan bahwa kerja keras, integritas, dan cinta alam mampu membawa perubahan. Dengan semangat revolusi hijau dan visi Indonesia Bersih 2029, ia melangkah pasti untuk mewariskan bumi yang lebih hijau, bersih, dan lestari bagi generasi yang mendatang. Dari hutan yang hijau hingga ruang kebijakan nasional, pengabdian beliau tumbuh dari nilai, bukan sekadar jabatan. Kini, nilai-nilai itu harus diteladani dalam diri setiap ASN sebagai panduan untuk melayani dengan hati dan berkarya untuk negeri. Nilai yang kita sebut berakhlak. Orientasi pelayanan publik bukan hanya di meja kerja. Pak Hanif adalah sosok yang memahami dan peduli terhadap masyarakat yang terkena dampak isu lingkungan. Beliau tidak sungkan turun ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab serta merumuskan solusi atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Dengan sikap ramah, cekatan, dan solutif, beliau memastikan setiap aduan dan masalah ekologis mendapat respons cepat dan dapat diandalkan. Beliau hadir sebagai pelayan rakyat, mewujudkan komitmen pelayanan prima demi lingkungan hidup yang lestari dan kepuasan seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah orientasi pelayanan sejati, hadir melayani masyarakat dengan tulus dan memberikan yang terbaik. Bapak Hanif adalah sosok Menteri Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi keberanian memikul tanggung jawab secara nyata di depan rakyat. Beliau hadir langsung di lapangan, meninjau tambang di Raja Ampat, memimpin pemulihan Das Citarum, memastikan kebijakan negara betul-betul dijalankan, bukan hanya direncanakan. Karena bagi beliau, apa yang diputuskan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan apa yang dijalankan harus bisa dilihat hasilnya oleh rakyat. Inilah wujud akuntabilitas sejati, transparan, terbuka dikritik, dan berani diuji oleh publik. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal dihadapkan pada tantangan lingkungan yang mendesak, terutama krisis pencemaran air dan udara. Dalam menerapkan nilai dasar kompeten, beliau membuktikan dirinya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Langkah ini ditunjukkan melalui respons cepat dan kebijakan tegas dengan mencanangkan program mandatori seperti Kali Bersih dan Langit Biru. Program Kali Bersih menargetkan pemulihan kualitas air yang tercemar dari industri dan domestik, serta Langit Biru secara agresif mengatasi polusi udara dengan regulasi emisi dan pengawasan industri yang ketat. Bapak Hanif meyakini bahwa menjaga lingkungan hidup harus dimulai dari harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Dalam upayanya meningkatkan kualitas lingkungan, ia menjalin dialog dengan tokoh agama dan masyarakat lintas kepercayaan.
menjadikan tata kelola lingkungan lebih inklusif dan menyeluruh. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat kearifan lokal dalam konservasi lingkungan. Nilai-nilai adat dan tradisi di berbagai daerah dijadikan dasar untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan alam. Bapak Hanif menyampaikan bahwa kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas. Beliau menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Nilai loyal. Sebagai wujud loyalitas kepada bangsa dan negara, Bapak Hanif selaku Menteri Lingkungan Hidup menjalankan arahan Presiden dalam upaya menurunkan emisi karbon sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution di bawah Paris Agreement. Sebagai wujud loyalitas terhadap bangsa dan tanggung jawab menjaga keselamatan lingkungan, Bapak Hanif juga meninjau langsung pencemaran di kawasan industri Cikande dan memimpin koordinasi penanggulangan banjir di Bali yang baru-baru ini terjadi. Nilai loyal juga tercermin dalam kesehariannya, di mana beliau mengenakan batik buatan Indonesia di setiap kegiatan resmi sebagai bentuk cinta tanah air dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mencerminkan nilai adaptif dengan selalu berupaya memberikan inovasi demi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Menteri berupaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ditargetkan pada tahun 2029 dengan mulai membangun waste to energy, menyukseskan 3R dan memperkuat bank sampah. Selain itu, Pak Hanif juga telah meluncurkan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC dengan mempromosikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perdagangan karbon lebih dari sekedar mekanisme pasar. Ini adalah jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelola lingkungan. Sistem ini menghargai inovasi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan platform bagi negara-negara untuk bekerja sama menuju masa depan rendah karbon. Sebagai wujud nilai berakhlak ASN, Bapak Hanif Faisal Nurofik menanamkan semangat kolaboratif dalam setiap langkahnya, menggerakkan kerjasama lintas sektor demi lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata implementasi nilai kolaboratif dapat dilihat melalui upaya peningkatan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Di bawah kepemimpinan Bapak Hanif Faisal Nurofik, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dalam pengelolaan TPA. Nilai kolaboratif juga tampak melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Bersih Sungai yang menjadi agenda strategis Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui kepemimpinan Bapak Hanif Faisal Nurofik, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lingkungan, hingga kelompok masyarakat. Aksi kolaboratif ini dilaksanakan di berbagai wilayah strategis, salah satunya Sungai Cipinang. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bapak Hanif Faisal Nurofik telah menunjukkan bahwa nilai kolaboratif bukan sekadar prinsip, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen ASN untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan membangun sinergi dalam mencapai tujuan bersama. 7. Nilai berakhlak bukan hanya dimiliki oleh pimpinan. Ia adalah DNA yang harus tertanam pada setiap ASN, termasuk kita. Berakhlak bukanlah sekedar daftar hafalan. Ini adalah kompas moral dalam setiap tarikan nafas pengabdian kita. Bersama berakhlak, kita bukan hanya bekerja, tapi mengabdi dengan hati. Kita bangga melayani bangsa.